Pemirsa, 1001 cara dilakukan kubu Verdi Sambo agar lolos dari jeratan pembunuhan berencana, termasuk menyerahkan 35 alat bukti. Dan untuk membahasnya, kami terhubung dengan pakar hukum pidana yang juga mantan Hakim Agung, Gayus Lumbun. Pak Gayus, selamat siang, salam sehat. Selamat siang Mas Febrian, salam sehat. Pak Gayus, sejumlah alat bukti yang diserahkan oleh kubu dari Verdi Sambo melalui pengacaranya Febri Diansyah ini bermacam-macam, meliputi foto, video yang memperlihatkan kedekatan Verdi Sambo dengan Putri Chandrawati dengan para ajudannya. Menurut Anda, apa relevansi bukti ini dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Ya, semua bukti-bukti yang bisa menjadi alat bukti yang sah menurut hukum itu tentu relevan. Ya, tentu nanti akan dipilah yang mana yang relevan. Tetapi saya punya pandangan khusus sebenarnya mengenai fairness-nya persidangan ini atau fairnya trial ini. Jadi bagi saya keadilan harus untuk semua pihak ya. Jadi kebebasannya harus diberikan juga seimbang untuk semua pihak. Kira-kira begitu. Baik, kebebasan harus diberikan seimbang oleh semua pihak. Namun dengan adanya alat-alat bukti seperti foto, video, apakah alat-alat bukti tersebut ini bisa dinyatakan sah sebagai alat bukti? Pak Gayus. Kalau itu betul terjadi dan betul itu memiliki kaitan yang signifikan, tentu itu bisa juga dipakai untuk hal-hal yang meringankan. Tapi saya mencoba, kalau diizinkan waktunya, saya ingin mengulas sebenarnya apa sih dakwaan terberat bagi FS maupun Eliezer, karena berdua ini termasuk sosok-sosok yang mengakibat matinya orang ya, satu memerintah, satu melakukan atau mengeksekusi. Ini harus diteliti dengan baik sehingga ada keadilan yang material yang berasal dari kebenaran yang material. Kebenarannya adalah apa? Saya melihat dakwaan ini tegas sekali, jelas, dan di putusan sela pengadilan ini menyatakan menolak semua eksepsi, artinya dakwaan telah sah dan lengkap. Nah, oleh karena itu saya harus menguraikan kelengkapan apa sesungguhnya. Di sini dakwaannya adalah pembunuhan berencana atau penggantinya adalah pembunuhan di 388 itu pembunuhan dengan dilakukan secara sadar merampas nyawa orang. Nah, di sini jelas kalau kita baca pasal 55 yang dicantumkan di dakwaan itu menyebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku. Ini gramatikalnya, urutan sistematisnya. Baru mereka yang menyuruh melakukan dan ikut serta melakukan. Artinya apa? Artinya dibahas dulu perbuatan mematikan, menembak 4 kali itu. Ini analisis saya, baru yang menyuruh. Nah, kalau kita mengatakan menyuruh, lalu dikaitkan dengan pasal 51 yang menyuruh melakukan, itu apakah sudah tepat jabatannya menyuruh ini? Karena di sini ditegaskan pelaku tindak pidana yang menyuruh melakukan itu haruslah pada posisinya sebagai jabatan itu. Nah, lalu di sini saya juga mempunyai analisis. Kalau ini saya kaitkan dengan pasal 51 yang diungkapkan terus oleh banyak pihak sehingga meringankan pelaku penembakannya itu Eliezer, saya harus mengingatkan di pasal 51 ayat 1 memang berbunyi seperti itu. Perintah jabatan itu membebaskan orang yang diperintah. Tapi baca ayat 2-nya yang lebih berkaitan dan tegas. Suatu perintah jabatan yang tanpa wewenang atau tidak sah itu tidak dilepaskan orang itu dari pidana. Jadi baca ayat 2-nya, jangan hanya menggantung ayat 1. Ini maksud saya. Kemudian kita boleh menganalisis perintah jabatan apa itu sesungguhnya yang sampai orang mau melakukan. Di sini saya mengusulkan agar ada ahli-ahli khusus di bidang psikologi, yaitu psikologi legal, psikologi atau psikologi hukum, bisa mengukur perintah ini menimbulkan takut. Itu umum, karena mungkin akan ditembak, atau sebaliknya akan diperlakukan. Tapi itu dalam jabatan. Kalau dalam jabatan beda sekali kalau kita menggunakan legal psikologi. Jiwa orang yang melakukan itu karena apa? Yang banyak karena dia takut dipindah tempatkan, takut pangkatnya diganggu. Ini berbeda sekali dengan pasal 51 ayat 2 yang dibahas terus. Bukan ancaman kematian atau ancaman melukai, tapi ancaman terhadap jabatan dalam jabatan. Jabatan oleh yang menyuruh dan jabatan yang disuruh. Ini berbeda sekali. Dan ini hanya bisa diuraikan oleh psikolog-psikolog bidang hukum atau disebut sebagai psikologi hukum. Baik, Pak Gayus,
Ada juga beberapa bukti yang dihadirkan oleh Febri Diansyah. Ini masih berkaitan dengan putusan pengadilan juga diberikan kepada majelis hakim berkaitan dengan pasal 338 dan juga 340 yang diserahkan. Apakah ini bisa menjadi hal yang meringankan Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati? Kita akan bahas usai jeda pariwara. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Metro Siang. Kami masih terhubung dengan pakar hukum pidana yang juga merupakan mantan Hakim Agung, Gayus Lumbun. Pak Gayus, tadi kita sudah berbicara terkait dengan alat bukti dan juga selain alat bukti foto ada juga beberapa alat bukti yang diberikan kepada majelis hakim oleh pengacara dari Verdi Sambo, yang ini adalah putusan pengadilan terkait dengan pasal 338 dan juga 340 yang diserahkan sebagai barang bukti. Apakah putusan pengadilan ini bisa dijadikan alat bukti dalam kasus pembunuhan berencana? Tentu kita bukan negara jurisprudens, bukan negara yang sistem hukumnya mengikuti putusan terdahulu, tetapi itu bisa dipakai sebagai petunjuk. Bisa dipakai untuk menjelaskan paling tidak, tapi tidak diikuti atau tidak menjadi acuan karena kita bukan negara common law yang menggunakan jurisprudens. Putusan hakim yang sebelumnya menjadi putusan hakim dapat digunakan hakim setelahnya. Tetapi bagi saya ini harus diungkapkan secara saintifik bagi saya, secara keilmuan. Jangan secara umum. Ya. Kalau secara umum itu psikolog mengatakan, oh ini dia terancam, jadi dia mau mentaati perintah. Nah itu umum. Secara spesifik jabatan disebutnya di pasal ini, di 51 ini, jabatan apa? Ya jabatan yang berkaitan dengan komunitasnya. Dalam hal ini psikolog hukum kan, ini mengenai penegakan hukum. Di situ disebut bahwa hal-hal yang berkaitan dengan mendukung proses penegakan hukum diperlukan psikologi hukum atau legal psychology. Ukurannya untuk ini adalah kalau dia takut diperintahkan menembak, itu apa? Secara umum mungkin karena takut ditembak lagi kalau tidak menembak atau takut karena ancaman lain. Tapi secara jabatan berbeda. Bisa jadi yang melakukan perintah ini karena takut jabatannya dipindah, diturunkan, tidak naik, dan sebagainya. Nah, kalau itu ditemukan oleh psikolog hukum, maka pasal 61 yang membebaskan Eliezer menembak itu jadi batal. Tidak bisa, karena dia tidak seperti ketakutan ditembak juga, tetapi karena jabatan. Nah, ini kan berbeda. Ini keadilannya kan sangat jauh. Kalau dia hanya karena takut jabatannya menjadi terganggu, maka dia melakukan perintah itu. Ini pandangan saya kalau saya mengikuti satu analisis yang lebih netral. Pak Gayus, tadi juga Anda katakan sebelumnya bahwa dalam pengusatan kasus ini baiknya dilakukan secara runut, dibuktikan terlebih dahulu siapa yang menembak dan juga ada kalimat dipidana sebagai pelaku, baru yang menyuruh yang melakukan, artinya dibuktikan dulu siapa yang menembak, baru runut mengapa dia diperintahkan dan juga siapa yang menyuruhnya. Ya. Apakah jika dilakukan dengan runut seperti ini, nanti ini arahnya kemana Pak? Apakah pasal 338 atau 340 nantinya? Kita tuh mulai dari yang berat dulu, di 340 dulu. Di 340 itu kalau dikaitkan dakwaan ini menyangkut pada Yonto. Yonto itu pelanggaran yang lain atau aturan yang lain maksud saya, dan nanti pada pelanggarannya. Nah di pasal 55 ayat 1 itu memang disebutkan pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa pembunuhan berencana ini. Tapi di ayat 2 itu lebih tegas. Mereka, ayat 1 maksud saya. Ayat 1, dipidana pelaku, tidak pidana mereka yang melakukan. Ini gramatikal. Kedua baru yang menyuruh melakukan, ketiga baru yang ikut serta melakukan. Artinya apa? Buktikan dulu siapa pelaku ini melakukan. Dalam hal ini kan Eliezer. Eliezer ini adalah pelaku perintah ya, yang mematikan, yang menembak lah. Kalau mematikan masih perlu diuji lagi siapa yang ikut juga menembak. Tetapi dialah penembak pertama, 4 kali tembakan di dada. Nah ini pelaku. Menurut undang-undang ini KUHP pasal 55 ayat 1 harus didahulukan. Baru siapa yang menyuruh. Nah menyuruh bentuk apa? Perintah. Kita bicara perintah jabatan. Dan ini digunakannya pasal di 51 ya. Kalau kita mengatakan 51 tadi 55 mundur ke 51 itu malah jabatan apa? Jabatan berkaitan dengan kepolisian karena disebut menggunakan seragam kepolisian ketika itu perintah pemerintah. Nah di sini kan tidak nyambung dengan 51 yang umum. Artinya semua orang yang terancam akan menembak. Ini ancaman jabatan. Ancaman kalau dia tidak lakukan khawatir jabatannya terganggu.
dia naik pangkat dan sebagainya dipindahkan. Nah kalau ini tidak perlu diampuni pidana sebagaimana diatur di 51 ayat 1 karena ayat 2 itu perintah yang tidak sah karena perintah jabatan ini bukan mengerucut kepada ketakutannya umum dipandang oleh psikolog klinik atau psikolog yang lain yang bukan psikolog bidang hukum disebut sebagai legal psychology. Dia akan tahu di hukum itu penegakan hukumnya terdiri para aparat penegak hukum. Ketakutannya apa di dalam itu? Oh, ketakutnya dipindahkan, bahkan dimutasi dan sebagainya. Baik Pak Gayus, kita kembali ke alat bukti yang diserahkan oleh Febri Diansyah. Pada saat diserahkan, kubu Sambo ini melalui Febri Diansyah begitu ngotot ingin menjelaskan terkait dengan apa-apa saja alat bukti tersebut dan juga peran dari alat bukti dalam kematian Brigadir Yosua. Mengapa ini begitu ngotot untuk dapat diungkapkan padahal ada tahapan pledoi di mana itu bisa digunakan sebagai untuk dapat mengungkapkan atau menceritakan alat bukti tersebut. Strategi apa yang sedang dimainkan oleh kubu Sambo ini, Pak Gayus, Anda melihatnya? Ya, kalau saya melihat bahwa masing-masing pihak ini semua hampir terdakwa yang juga menjadi saksi, bahkan ada yang menjadi JC. Bagi saya mereka masing-masing itu mempunyai tujuan masing-masing. Pihak yang lain, sebut saja Yosua, juga menghadirkan ahli yang membela. Padahal nggak ada ahli membela, tapi disebut pakar yang ikut membela. Itu tidak ada. Tapi katakan itu saksi yang meringankan atau membela lah, saksi yang memberikan dukungan. Ya. Nah, itu pun juga diberikan kesempatan. Tidak heran kalau dari pihak Ferdy Sambo juga mengajukan hal yang sama. Bahkan yang bisa meringankan itu hal yang wajar lah bagi saya. Tetapi yang penting adalah bagaimana hukum mengatur, jangan tergantung kepada keadilan di luar pengadilan ini. Disebut sebagai social justice. Social justice tidak jelek, juga mendukung juga, tetapi harus imbang dengan legal justice yang tadi saya uraikan. Apa sih keadilan hukum itu? Mari kita baca pasal demi pasal dan jangan sepotong. Misalnya pasal 51, padahal 52-nya menyebut berbeda ya, perintah-perintah yang tidak benar di pasal ayat 2-nya yang tidak sah, yang dasarnya tidak dapat dilepaskan dari perintah itu sebagai perintah jabatan. Itu bunyinya. Jadi jangan penggal. Saya ingin mengutuhkan dari semua aturan, bahkan secara gramatikal, boleh nanti secara tafsir yang lain, contrario juga boleh. Secara sistematis juga boleh, tapi saya menggunakan secara gramatikal jelas, cetha itu bahasa Jawanya itu jelas sekali bahwa di orang yang melakukan baru yang diperintah, yang memerintah baru ikut serta. Itu jelas harus dipahami dengan cara dengan demikian alat bukti yang dihadirkan ini haruslah bisa membuktikan secara runut apakah benar-benar membuktikan adanya terjadi tindakan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Terima kasih pakar hukum pidana yang juga mantan Hakim Agung Gayus Lumbun sudah bergabung bersama kami dalam program Metro Siang. Terima kasih Pak Gayus atas penjelasannya.